sedikit cerita ya. Aku sangat merasakan kasih Tuhan itu meskipun pada saat ini aku belum mendapatkan kebahagiaan, tapi aku yakin semua yang kujalani itulah yang terbaik untukku. Bukan aku menginginkan diriku harus seperti itu terus, harus menderita, tetapi dari sudut kecilnya mungkin ada yang kita tidak ketahui kebahagiaan itu, yang kita anggap kecil. Ya, saudaraku ya, saya sedikit cerita tentang kisahku ya. Saya ini adalah yang berpenyakit DMP, lumpuh layu, yang dalam medis dokter itu namanya DMP, distrofi muskular progresif, suatu penyakit langka yang ada 1:1000 untuk laki-laki. Jadi gejalanya itu kita seperti tidak ada daya di otot-otot ini, tidak berfungsi, saraf-saraf yang bekerja dalam tubuh tidak berfungsi. Di awal gejalanya itu di umur 11 tahun. Kenapa di 11 tahun? Karena di umur 1 sampai 10 tahun itu adalah kuatnya imun suatu anak-anak, dari dia tidak bisa bergerak, dari bisa bergerak, berjalan dan berdiri di umur 1-2 tahun seperti itu. Seberjalannya waktu ya semua tampak biasa saja, seperti halnya anak-anak yang normal, dan kedua orang tua merasa bahagia ya dikaruniakan anak ya 5, 4 laki-laki 1 perempuan. Tetapi dalam suatu ketika perjalanan dalam kehidupan yang tidak bisa kita halau, tidak bisa kita hentikan tanpa sepengetahuan, ternyata di dalam tubuhku itu ada penyakit yang dimana ketika beranjak dewasa akan semakin drop dan semakin lemas. Di perjalanan waktu saya di umur 1 sampai 10 tahun itu masih bisa berjalan, tetapi dengan penyakit yang saya hadapi, saya mulai menurun. Ya, dari umur 1 sampai 10 tahun saya beranjak naik, makin tinggi, makin baik, sama makin kuat. Tapi di umur 11 tahun gejala mulai menggerogoti tubuh saya. Kayak saya tiba-tiba jatuh, tidak ada sebab, lumpuh layunya, tiba-tiba tidak ada daya, seperti saya tidak ada apa-apa, tidak ada daya. Ketika saya jatuh itu tidak ada sakit, luka-luka atau memar seperti apapun yang saya rasakan. Tapi seberjalannya waktu, otot-otot tenaga saya itu semakin berkurang, seakan-akan saya ini udah berumur tua, padahal saya masih umur 11 tahun. Dan di situ seberjalannya waktu saya pernah jatuhnya itu kayak orang pingsan, duduk terus berdiri nggak bisa. Jadi harus seperti posisi push up. Ya, di umur 11 sampai 13 tahun posisi push up. Dan di situ sudah mulai ada gejala kayak kita kehabisan tenaga. Ya, dan orang tua juga mengobati karena anaknya sekali 3 lumpuh layu. Jadi saya itu, saudaraku, abang saya yang pertama itu lumpuh, saya lumpuh, dan adik saya lumpuh, bertiga. Dan itu semua bukan kami inginkan, tetapi itulah mungkin yang harus kami jalani, yang terus kami hadapi. Kayak abang saya nomor 1 itu dia sudah dipanggil Tuhan. Ya, saya kembali ke berjalannya waktu ya. Di umur 11 sampai umur 15 tahun saya juga rutin untuk berobat, dan mama saya pun juga, bapak saya
Ya, gimana bisa sembuh anak-anaknya? Karena tidak perlu uang, tidak berguna uang kalau kita sakit. Jadi diperjuangkan bapak saya, mama saya untuk berobat dari saya umur 11 tahun sampai hingga 15 tahun. Mungkin kalau saya tidak berobat, mungkin saya tidak ada hari ini. Dikarenakan penyakit yang saya derita ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan langka. Itu bahasa medisnya. Dan di umur 30-an akan berakhir hidupnya. Seperti itu. Jadi seberjalannya waktu semakin berobat, abang saya pun dibawa berobat, sudah kemana-mana saudaraku ya. Sudah kita ke Singse, sudah kita ke tempat urut, dan juga kita ke dokter-dokter. Apalagi saya kan di Medan, semua rumah sakit sudah saya jalani saudaraku. Semua rumah sakit sudah saya jalani ya. Dari itu abang saya diperjuangkan untuk berobat di Pringadi, Mitra Medika, Adam Malik, Murni Teguh, dan saya sampai lupa di rumah-rumah sakit mana aja saya diobati dan abang saya. Dan ketika saya berobat ke dokter dan rumah sakit, dokter mengatakan ini penyakit langka dan biasanya ini hanya terjangkit pada 1:1000 anak laki-laki. Tetapi untuk keluarga kami, kenapa langsung 3 yang lumpuh? Ya, kayak saya anak keempat. Nah, kami 5 bersaudara, 4 laki-laki 1 perempuan. Jadi 3 yang lumpuh layu, 2 yang sempurna. Jadi kami di divonis dokter itu, kalau melihat dari gejala dan penyakitnya itu di umur 30 tahun mungkin udah lewat. Itu saudaraku, aku menceritakan kisahku hingga sampai sekarang kami tidak punya rumah akibat mengobati diri kami sendiri. Sudah berjuang orang tua mati-matian untuk mengobati kami, gimana kami bisa sembuh, gimana kami nanti bisa di masa tuanya untuk merawat dia. Tapi kami sampai umur sekarang harus dirawat. Dan saya SMP, saya bersekolah, ya mungkin disekolahkan itu biar wawasan bertambah dan tidak drop hanya di rumah-rumah saja saudaraku. Jadi saya bersekolah, abang saya pun bersekolah. Ya, ini cerita tentang almarhum dulu ya. Yang nomor 1 karena kami 3 lumpuh. 3 lumpuh tidak berjalan. Nah, dan itu diperjuangkan bapak juga untuk bisa tamat sekolah. Gimana pun, walaupun dia posisinya seperti itu, kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Tetapi itulah usaha kami dalam kehidupan ini saudaraku. Di waktu itu abang saya juga kecelakaan. Nah, dia coba berobat di dukun patah kan, karena udah patah kakinya. Nah, dan dia berobat dibawa ke dukun patah ketika kecelakaan itu. Dan ketika sudah 3 bulan, ya yang lain teman-temannya yang sudah patah tubuh, sudah patah semuanya, namun di abang saya tidak ada perubahan seperti otot-ototnya, tidak ada bertambah, otot-ototnya malah makin drop, tidak ada perkembangan. Jadi sudah 3 bulan dia di situ, berarti ada kelainan kata dukun patahnya, karena tulang yang patah akibat kecelakaan sudah sembuh, namun kekuatan otot pada kaki itu tidak ada. Jadi abang dipulangkan dan sampai di rumah hanya terduduk dan lemas. Ya, kayak abang diobati juga pakai terapi kontak saudaraku ya, terapi kontak dia yang ditujuk dan juga yang pakai kaki yang dipijak gitu. Itu abangku jalani ya seberjalannya waktu. Terus dia ikuti terapi itu, tetapi makin menyusut badannya, bukan makin bertambah, menyusut badannya, makin tertarik karena
otot-otot itu semakin hilang. Jadi kan tidak ada asupan untuk mendukung tubuhnya itu. Daya tahan tubuhnya, otot-ototnya sudah semakin terkuras jadi kurus, dan dia ke kamar mandi masih dipaksanya, dimana biar bisa sembuh pakai bangku. Terus lantaran kebiasaan abang saya, jadi abang saya itu ngikut badannya. Jadi punggungnya ini, punggung pinggangnya, tulang pinggang tengah itu pindah ke kanan guys. Jadi ke kanan semua, berkumpul semua sama tulang rusuk ke kanan semua. Ya, baru ketika itu dia semakin drop dan kakinya semakin tertarik. Kakinya semakin tertarik almarhum abang saya, yang saya juga penyakitnya sama ya, sama abang saya. Ya, jadi kakinya itu tidak bisa ditarik lagi, tidak bisa lurus karena dia sudah bengkok ya. Jadi tidak bisa diluruskan karena udah makin tertarik otot-ototnya. Jadi seberjalannya waktu semakin habis. Kami juga seperti itu, namun kami tidak dibawa terapi saudaraku. Jadi kami hanya untuk urut-urut saja dan juga minum kalsium. Iya, karena kami harus mengkonsumsi kalsium karena kekurangan otot itu. Nah, jadi abang saya pun juga udah capek berobat ya di mana-mana. Ya, sampai kami pun tidak punya tempat tinggal saudaraku ya. Ya, sampai kami tidak memikirkan rumah kami untuk kami tinggal. Yang penting kami bisa sembuh, bisa kami berjalan, dan di masa tuanya mama bisa kami urus atau bapak kami. Nah, jadi itu pemikiran mama ya. Iya, aku ngemis ini. Aku cerita tentang hidupku ya. Ya, aku ngemis, memang aku pengemis. Ya, karena dulu mungkin kalian tidak merasakan gimana perobatannya. Ya, mungkin apa yang kamu dapat itu, mungkin yang baca, mungkin diri kau pun bisa saya beli. Iya. Kalau dulu, kalau saya nggak sakit, dirimu pun bisa kubeli. Ikut-ikut sekeluargamu pun juga kubeli. Jadi itu. Jadi mengurus orang 3 sakit guys, lumpuh 3, itu biayanya mahal ya, mahal. Iya, aku ceritakan tentang diriku, bukan ngemis. Ya, lagian pun kalau kalian mau memberi, kalau tidak ya. Di baper kau, nggak baper aku sayang. Iya, itunya. Makanya aku bilang, aku bukan ngemis, aku hanya mencurhat. Iya, itu kontenku. Itu kalau dirimu kan nggak bisa bekerja, levelmu pun satunya. Nah, itu ya saudaraku ya. Seberjalannya waktu kami banyak berobat, di mana-mana pun kami sudah berobat, sudah banyak kami jalani. Ya, puji Tuhannya ya. Aku tidak lagi dibawa terapi, hanya bawa urut-urut. Dulu saya masih bisa berjalan, saya berusaha berobat, kemana-mana aja berobat. Ya, puji Tuhannya, ya saya masih bisa bertahan sekarang karena abang saya di umur 30 tahun semua sih sudah tertarik. Ya, di umur 30 tahun semua sudah tertarik, otot-otot dari lehernya juga sudah tertarik, kakinya pun sudah terlipat, dan punggungnya tidak bisa berbelok. Jadi dia kena sesak napas tahun 2020. Itu bukan karena COVID ya, syukurnya dia bisa dikuburkan. Iya, syukurnya dia bisa dikuburkan secara umum, bukan dari COVID itu. Jadi puji Tuhannya itu aja ya, tutup usia di 30 tahun. Ya, puji Tuhan juga lah, supaya dia tidak terlalu tersiksa. Jadi berikutnya tinggal kami lah berdua dengan adik saudaraku. Ya, dengan adik saya. Ya, kami berjuang ya untuk bersama-sama di sini. Tinggal kami aja ya.
Dan setelah itu banyak yang kami hadapi. 4 tahun ini kami tidak lagi berobat, kami tidak lagi untuk kemana-mana karena kami tidak tahu lagi mau kemana, dan kami tidak punya uang untuk berobat. Jadi kami hanya mengandalkan kalsium. Puji Tuhannya saya pun tidak tinggal diam guys, karena saya dulu walaupun saya punya keterbatasan, saya bawa gereja untuk abang-abang saya, adik saya. Karena apa? Ketika kita gereja, kita mendengar firman Tuhan, disitulah kita tambah kekuatan kita. Kita tidak cepat gantung diri, kita tidak cepat langsung mengeluh. Jadi untuk firman Tuhan itu sangat penting. Jadi saya bawa bergereja bertiga, itu saya yang bawa. Karena saya nggak berobat lagi ya saudaraku ya, karena pun obatnya pun tidak ada, apalagi mau diobati kan. Jadi dulu saya itu bawa beca, dan saya itu berusaha gimana diri saya itu harus bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Kalau orang-orang yang tidak mau termotivasi, mungkin hidupnya tidak mau susah. Tidak mau susah, lantaran tidak mau susah tetap miskin. Itu kayak yang komen ya. Terus saya pergi ke gereja setiap minggu. Terus kami tiap minggu itu kami duduk di paling tengah, masuk ke dalam. Yang kami perlu itu yang mendengar firman Tuhan. Karena mungkin tanpa firman Tuhan kami sudah kayak lesulah. Hidup kami ini bukan hidup yang sekarang. Hidup kami sudah mati, sudah tidak bernyawa lagi. Karena apa? Kami mandiri, kami itu putus asa. Dan itu pun juga membuat orang tua, kalau kita putus asa, anak itu putus asa, pasti orang tua, mama dan ibu itu pasti akan drop. Tetapi karena kami sering bergereja dan mama saya sering mendengarkan firman Tuhan, jadi kami terhindar yang namanya bunuh diri. Itu suatu mati yang konyol bagi kami. Kalau bunuh diri itu namanya mati yang konyol dan tidak tahu bersyukur dalam hidupnya. Itu. Jadi kami tidak mati konyol, kami hanya mati sakit. Seperti itu. Jadi kayak aku tidak ada lagi harapanku guys. Jadi tidak ada yang mau kuharapkan lagi. Karena hidup ini sebentar saja. Sekilas banyak orang-orang di sekitar mungkin hidupnya lagi tenang ya. Tapi aku syukur pada Tuhan. Aku punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat. Walaupun aku seperti ini, aku sudah merasakan pertolongan Tuhan. Dan saya itu saudaraku pernah sempat berlanggar, kecelakaan guys. Karena saya itu bawa becak setiap hari Minggu ke gereja. Itu ada abang saya yang lumpuh, saya yang lumpuh yang bawa, dan adik saya yang lumpuh. Kami pakai kursi roda 3 di atas becak, mama satu. Di situ aku masih bisa bawa becak, jadi ku beritakanlah diriku, selama aku masih bisa hidup, aku berbuat, aku memberi diriku untuk Tuhan apapun yang terjadi. Jadi kami tidak peduli arah rintangan apa yang kami hadapi, tapi kami tetap yakin Tuhan itu dahsyat, bisa mengantarkan kami ke rumahnya untuk kami bisa mendapatkan penyegaran iman, penguatan iman. Mungkin kami sangat meresapi setiap pendeta itu menerangkan supaya masuk ke dalam hidup kami, supaya pun kami tidak cepat menyerah, tidak cepat langsung putus asa. Karena ketika ada putus asa, mungkin di situ dapat ajal. Kalau kita sudah putus asa, disitulah ajal itu datang saudaraku. Jadi
pernah satu ketika kami itu ke gereja kecelakaan ya, yang tadi ya. Kami ke gereja itu bagus ya, hujan awalnya itu memang sudah ada kayak gejala-gejalanya ya, tapi kami tetap tembus untuk ibadah ke AKBP Kambes ya, itu sekitar 2 km dari rumah kami. Saya itu pergi sama mama digendong pakai becak kami bertiga untuk ke gereja ya, membuat penyegaran iman dalam hati. Itu. Jadi kami sepulangnya itu semuanya tampak tenang, saudaraku. Semuanya tampak tenang ya. Walaupun saya lumpuh, saya akan tetap bawa becak itu pulang dari rumah Tuhan, karena kami sudah mendapat penyegaran, dapat meningkatnya iman. Terus kami pulang, dan ketika itu ada pickup keluar dari pajak, itu kayak kencang lah. Saya itu dari jauh sudah melihat ini pickupnya ini bakal nyebrang nyelonong ini, itu kan. Nah, dan ketika itu saya sudah tarik ke tengah, karena kan rumah saya ke tengah, belok kanan ya, nyebrang jalan raya, saudaraku. Jadi ketika itu saya bawa ke pinggir, dan tiba-tiba dia sudah kencang. Saya pikir langsung lewat kan, marah dia ngerem. Ketika dia ngerem, saya ada pilihan ke kanan kan, tapi saya lihat di kanan itu ada truk Pertamina, saudaraku. Nah, suatu keputusan yang pas, saya ambil belakang ban pickup itu yang berhenti itu. Nah, jadi adik saya berterbangan semua, kursi roda jatuh, saya pun juga kena, saya lah hancur berat di situ. Saya mencium pickup itu ya, belakangnya itu, mata saya dan juga stang beca itu sudah patah, tapi abang dan adik saya itu jatuh di pinggiran. Nah, dan kursi roda udah berterbangan atau kemana-mana karena kan nabrak. Jadi mereka itu duduk berdua pegang-pegangan, guys, ya kayak kita bonceng-boncengan lah, duduk di depan itu. Karena saya pun berpikir, kalau saya bawa kiri kali, mungkin mereka masuk paret atau kami nabrak tembok. Tapi saya ambil tengah, saya korbankan diri saya demi adik saya ya. Di situ banyak yang mengatakan, kenapa kalau udah sakit kenapa dibawa? Kenapa berani-beranian bawa kendaraan? Tapi itulah suatu iman, saudaraku. Ya. Jadi kita tidak bisa mengalahkan iman. Di mana diri kita bisa bernaung, kita bisa tersegarkan, di situ kita kembali. Di situ kita mencari kedamaian. Ya, jadi mereka tidak tahu. Iya. Mereka bakal tidak tahu itu. Tuhan ada menolong saya pada waktu itu juga, meskipun saya celaka. Iya. Itu. Cara tidak langsung itu mengingatkan saya bahwasanya Tuhan itu sangat memberkati anak-anaknya yang mau dengar akan firman Tuhan. Seperti itu ya. Jadi saya itu dibilangi, kenapa berani-beranian bawa kursi roda? Itulah iman. Itulah iman. Kami rela diri kami gimana, kami tidak memikirkan diri kami celaka gimana, ya kami tidak peduli. Namun di situ pun juga kami kena ketipu juga, saudaraku ya. Kami dibawa berobat ke Masta, itu hanya perobatan mata saya aja, dan diantar pulang. Nah, sebelumnya dia mau memperbaiki kendaraan kami, namun itulah kecolongannya kami, dia nyalamkan pada bapak kami, dan bapak kami menerima. Nah, dan ternyata disalamkannya itu cuma 100.000. Nah, jadi kami merasa kayak kecewa lah, tapi kami tidak peduli. Ya, kami tetap perbaiki kendaraan kami itu, ya walaupun dia tidak mau memperbaiki, biarlah Tuhan menggantikan lebih. Ya, tapi betul saya perbaiki kereta itu, becak itu, dan kami ke gereja. Dan setelah kami ke gereja, ada yang menyalamkan kami 200.000, 300.000, ya 200.000, 300.000, ya menyalamkan kami. Jadi
biaya untuk perbaiki beca itu 600.000 kan terbayar, saudaraku. Setelah puji Tuhannya, kami pun tetap bersyukur, kami pun tetap bergereja pada waktu itu karena saya masih bisa bawanya ya. Dan ketika 1 tahun sebelum meninggalnya abang almarhum, saya sudah tidak bisa lagi membawa beca. Saya sudah tidak bisa lagi membawa beca, dan abang saya pun meninggal 2020, dan di situ saya pun tidak bisa lagi berjual kemana-mana, keliling pun tidak kuat lagi. Nah, dan itu masih tentang gereja ya. Dan waktu saya jualan juga, saudaraku, saya itu jualan itu dari tahun 2016, karena saya sempat merenung di belakang rumah, apa yang saya kerjakan, apa yang mau aku kerjakan. Dikala teman-teman semuanya udah pada kerja, udah pada kuliah, aku hanya terduduk 2 tahun di rumah, tidak bisa melakukan apa-apa, hanya berjuang untuk menyembuhkan penyakit. Tidak ada kata-kata selain hanya untuk menyembuhkan penyakit saja di rumah. Saya merenung apa yang saya bisa. Oh, saya kan masih bisa bawa beca. Jadi saya punya pikiran, gimana ini saya ini kalau bisa berjualannya di atas beca, ya gimana saya ini. Jadi saya punya pemikiran, saya coba-coba, dan di situ saya tidak punya modal, saudaraku. Situ saya tidak punya modal, dan saya berusaha nyari orang baik di Facebook, dan puji Tuhannya saya dikasih modal 500.000. Di situ saya belikan kayu-kayu dan ditukangi oleh abang saya. Ya, saya ingat itu. Abang saya yang tukangin, dibuatnya steling-steling karena saya mau menjual paket di depan itu. Awalnya saya itu cuma jualan aqua, percoba-coba kan depan aqua, dan juga ngisi saldo pulsa. Itu awal-awal saya di depan sekolah, dan saya pun di depan sekolah itu berjualan dari tahun 2016 di atas becak sampai tahun 2020. Di situ pas COVID ya. Nah, jadi saya dulu itu ya waktu berjualan, meskipun saya sakit, lumpuh, saya berusaha. Saya tidak meminta-minta dulu ya, karena saya belum ada seperti itu. Jadi saya masih bisa mengusahakan, tenaga saya semakin habis. Jadi kalau dulu saya masih bisa bawa beca, saya kuat, saya masih bisa berjualan, itu makin maju, dan dari situlah saya makan, saudaraku. Ya, dari situ saya makan, dari hasil jualan itu, saudaraku. Ya, puji Tuhannya lah, Tuhan itu baik bagi kami. Ya, bagiku pada saat itu saya tetap jualan, dan saya itu berjualan di depan simpang, guys, simpang pasar, sampai jam 11 gitu, jam 11 malam. Dan puji Tuhan ya, saudaraku, selama saya berjualan 4 tahun, meski saya lumpuh, saya itu tidak pernah, saudaraku, diperhadapkan orang-orang jahat yang mau merampok saya. Sebenarnya kalau orang itu merampok saya itu bisa saja, saudaraku, karena saya tidak bisa bergerak apa-apa. Saya dirampokkan HP saya itu udah tinggal habis. Dirampokkan paket-paket saya itu, dilarikan pun roti itu, saya tidak bisa melawan, saudaraku. Ya, tapi itu Tuhan menjauhkan orang-orang jahat, orang-orang yang mau jahat kepada saya. Selama 4 tahun saya tidak pernah kecolongan ataupun dicuri. Kalau curi kecil-kecil tidak apa-apa. HP itu tidak pernah kecolongan. Uang saya tidak pernah saya terampok. Depan simpang itu, itulah Tuhan baiknya kepada saya, jauhkan orang-orang jahat. Kalau bisa jahat, orang mungkin sudah merampok saya. Kenapa? Saya itu lumpuh, hanya bisa duduk, tidak bisa bergerak. Kalau saya pun diapa-apai orang pun sudah ikhlas, sudah pasrah, karena saya tidak bisa melawan.
Tapi puji Tuhannya, Tuhan itu baik. Saya tidak pernah kecolongan, tidak pernah kerampokan. Setiap saya jualan tidak pernah. Karena saya berpikir itu tidak kotor. Tidak saya itu memikirkan orang lain, menjahati orang. Nah, karena kita berbuat baik aja belum tentu hidup kita nyaman-nyaman. Apalagi kita buat susah orang atau buat kejahatan, pasti hidupnya tidak bakal tenang. Ya, dimanapun itu tidak bakal tenang hidupnya, saudaraku. Karena saya berpikir, ya saya ini berjualan, saya hanya untuk mencari makan, bukan untuk memperkaya diri. Tapi Tuhan sediakan semua, Tuhan jauhkan hal-hal yang jahat. Karena itu saudaraku ya, mari kita berbuat baik. Berbuat baik itu pun belum tentu kita dapat yang baik, saudaraku. Apalagi kita buat jahat seperti itu ya. Dan saya juga pernah jatuh, saudaraku. Yaitu saya ketika duduk jualan ngantuk siang-siang itu, tiba-tiba saya hilang daya gitu kan, jatuh ke belakang guys, jatuh ke belakang buar. Tapi itulah puji Tuhannya, saya tidak apa-apa, saya tidak ada misalnya luka parah gitu, cuma jatuh aja. Dan di situ banyak orang-orang baik yang menolong saya guys, karena saya kalau udah jatuh nggak bisa apa-apain lagi itu. Jadi saya panggil preman-preman yang ada di situ yang sering saya kasih roti ketika mereka lapar, mereka tolong, mereka gotong naikkan aku ke atas becak. Udah saya duduk, saya tidak mau ngasih apalah upah, tapi mereka menolak. Nah, dan pernah juga kejadian ketika saya baru-baru jualan, buru-buru karena ada anak sekolah kan ujian. Jadi saya kejar supaya mereka bisa beli jajan saya, ataupun ada kebutuhan lain, pulsa gitu kan, aku kejar. Dan ketika berbelok itu ganjal belum selesai guys, itu masih rapi aku jualan. Nah, terus berjalan becak ini ke dalam paret guys. Di dalam paret itu dia cuma model jatuh nyungkik ke depan guys, tunduk ke depan, dan itu saya tidak jatuh. Nah, sementara barang-barang banyak jatuh, sebagian aku tetap bersih di atas becak itu, terjaga tidak jatuh aku ke dalam paret. Sampai ditarik orang pun juga aku tidak jatuh ke paret guys. Sampai ditarik orang, udah puji Tuhannya aku bisa melanjutkan jualanku pada saat itu. Karena aku tidak bisa bangkit apa-apa kan. Puji Tuhannya situ saya tidak kotor bajunya, bisa melanjutkan jualan. Dan suatu ketika juga aku pernah jatuh, ada sebanyak 4 kali aku jatuh guys. Nah, itu waktu kendaraan saya itu mogok. Untuk komen-komen biar aja. Ya, yang komen-komen biar aja capek guys. Ya, mungkin dia tidak tahu perjalanan hidupku. Mungkin dia bilang aku sekarang pengemis. Tapi kalau dulu saya tidak begini, keluargamu pun bisa saya beli. Itu kata sombongnya ya. Jadi puji Tuhannya aku juga pernah mati mesin motor itu, becak itu, motor itu guys, pernah mati di Sorong. Dan terus di Sorong itu, ketika Sorong kan di turun-turunan, langsung belok kiri, jumping guys. Jadi saya ketimpa sama becak jualan saya itu. Bayangkan, becak yang ada stelingnya plastik dari kayu, aku install juga itu, dan juga ada atapnya. Itu becak ditimpa aku guys, asli aku ditimpa. Cuma aku tidak ada luka parah, cuma mata saja. Ini sini semua guys, ini mataku ada juling ini satu guys. Inilah bekas jatuh itu karena saya tidak bisa kuat saya megang becaknya, jatuh terbalik. Dan ketika itu orang tua saya memang pas lagi turun guys. Kalau dia naik mungkin dia ketimpa juga. Iya, kalau dia mungkin duduk di belakang saya mungkin jatuh juga, ketimpa. Tapi dia turun, aku tinggal di atas, jatuh. Ya, itu jatuh asli, aku jatuh, dinaikkan lagi, disorong lagi. Nah, di situ udah luka-luka. Karena saya kan dulu belum ada kursi roda.
Mau pakai kursi roda pun jauh karena kan rel, pinggir rel kan. Tuh baru terus saya pas COVID, saya jualan di depan simpang guys. Rumah saya itu lewat rel, ya kan. Kalau mau jualan di depan, terus saya diusir sama Satpol PP karena lockdown. Lockdown saya jualan karena apa? Pendapatan saya nggak ada. Di situ guys, hancur, gulung tikar, semua jualan saya busuk. Ya, saya kan lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak ada pendapatan apa-apa, hanya bisa jualan kan. Diusir lepas hujan-hujan guys. Situ pun juga kami jatuh pas tekongan, hujan licin, dekat tali gas itu kan, licin lepas. Jatuh terakhirnya aku cuma jatuh langsung, becak yang masuk paret guys. Becak masuk ke paret. Nah, situ paketku hancur semua. Aku selamat ya, aku masih bisa bilang terima kasih Tuhan gitu. Misalnya untung, masih untung gak jatuh, untung ya kan. Karena setiap orang kita ini, apalagi orang Indonesia, kebanyakan untung gak mati, untung gak apa gitu kan. Jatuh aku situ sama mama duluan keluar, tapi becakku masuk ke dalam paret guys. Situ mulai trauma aku, karena aku jalan dalam hidup ini ada 6 kali aku kecelakaan di becak guys, dengan posisi lumpuh, tidak bisa berjalan. Iya, itu masih kuat ototku guys, karena aku diobat-obati sama orang tuaku. Jadi untuk kalian yang punya anaknya penyakit nanti ada gejalanya lumpuh layu, itu segeralah kalian obati, segeralah kalian kasih kalsium. Memang tidak menyembuhkan dia, tetapi dia bisa bertahan hidup. Kalaupun kalian tidak mau, capek, itu bisa. Jadi kalau kita udah punya anak mungkin gak rela anak kita itu kita biarkan berpenyakit, pasti kita obati. Kayak kami kan banyak kami mengobati. Jadi itulah kisahku, masih bisa bawa becak waktu itu karena saya pun udah lumpuh layu, tidak bisa apa-apa lagi. Dan dari tahun 2020 itu saya tidak bisa lagi duduk guys. Duduk saya tidak bisa, duduk sendiri saya nggak bisa lagi gitu. 2020 nggak bisa duduk lagi. Bukan 2020 ya, 2018 saya sudah nggak bisa. Misalnya nih tidur, duduk nggak bisa, saya harus didudukkan, harus belok, dibelokkan. Kalau ke kamar mandi dulu masih bisa pakai tongkat-tongkat, megang-megang, ngesot. Dulu ngesot, mandinya masih bisa merangkak, duduk. Dan berjalannya waktu ya saya tidak bisa lagi ngesot, hanya terduduk di rumah guys. Dan aku ini buat video ini hanya untuk kontenku nanti guys. Siapa tahu aku nanti akan berakhir kan. Ya, jadi yang menonton siaran lab-labku ini ya bisa terberkati dengan apa yang saya rasakan selama ini, seperjalanan hidup saya. Mungkin saya ada pertinggal nanti di sini, jadi bisa motivasi untuk kalian ya. Jadi 5 tahun ini kami tidak ada berobat, hanya mengandalkan kalsium untuk menjaga tenaga. Karena apa? Otot tangan tidak bisa habis, otot kaki habis, otot suara pun habis guys, karena dalam tenggorokan kita ini ada otot. Karena abang saya, karena otot yang udah makin tertarik gitu, dia sampai nggak bisa ngomong, sesak. Jadi pompaan napasnya itu nggak berotot lagi, gitu. Jadi saya buat video ini ya biar menjadi motivasi apabila saya akan berakhir, karena kan diponis memang kata dokter tidak ada kesembuhan, ujung-ujungnya pasti meninggal. Jadi dalam hidup ini saya ingin berbagi cerita
tentang kisah saya. Semoga kalian terberkati. Seperti itu ya. Jadi karena saya di rumah ini guys, tidak bisa lagi bangkit, duduk tidak bisa. Mau duduk sendiri tidak bisa. Balik badan tidak bisa, udah kayak robot. Bagikan robot lah terduduk di rumah. Kayak bayi raksasa lah diurus mama. Diangkat, digendong. Puji Tuhannya, mama itu tetap semangat, saudaraku. Mama saya mengangkat saya sampai sekarang. Karena saya pun tidak berputus asa. Ketika saya berputus asa, tidak punya harapan ke depannya, mungkin mama saya sudah meninggalkan saya atau memberikan saya sesuatu untuk saya minum agar saya mati. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap bergereja. Itulah gunanya kita bergereja, saudaraku. Biar kita punya iman. Ya, biar kita tidak cepat memvonis, menjudge atau membuli orang, guys. Itu. Jadi itulah perjalanan hidup saya. Puji Tuhannya, Tuhan itu baik. Ya, mana yang bilang apa tadi? Dongeng. Iya. Capek dengarnya kan? Itulah perjalananku. Jadi selama 5 tahun saya mengusahakan gimana kami bisa makan, gimana kami bisa bertahan hidup. Tapi Tuhan itu baik, sangat baik. Dan juga banyak juga guys yang mau ceritakan lagi. Banyak perjalananku, banyak juga aku ketipu tentang pertemanan. Karena mereka anggap sepele dengan saya, karena posisi saya seperti ini. Jadi saya sangat merasakan gimana terabaikan, tersisihkan sebagai orang yang lumpuh, tidak bisa melawan. Dalam pertemanan juga, awalnya itu teman-teman itu baik. Ketika dia mengetahui keberadaanku, kekuranganku, mereka mulai mengolah dan juga berbuat congkak pada saya. Itu. Mulai mereka menghancurkan usaha saya dengan mereka utang-utang. Karena apa? Saya tidak punya pelanggan, ya terpaksa saya kasih biar mereka bertahan sama saya. Tetapi ketika saya memberi perutangan, malah mereka pindah tempat dan juga mereka bersifat buruk kepada saya. Jadi tak selamanya perbuatan baik yang kita buat baik itu dipandang orang baik, saudaraku. Bisa saja kebaikan kita itu menjadi manfaat atau dimanfaati bagi orang yang congkak dan kotor hatinya. Jadi saya pun berbaik pada mereka biar mereka juga bisa membantu saya dikala saya nanti kesulitan. Tapi semuanya itu hilang, sirna, saudaraku. Jadi teman setia dalam hidup saya masih Tuhan Yesus. Karena hingga pada saat ini Tuhan Yesus memberi penyertaan yang kepadaku, memberi jalan keluar. Ya memang kuakui aku juga ada cerobohnya dalam mengapakan sesuatu itu. Tidak langsung putus asa, saya terus mencoba hingga saya kena tipu pernah. Semua saya coba. Karena bagi saya tidak mengejar kaya, saudaraku. Usaha yang saya buat itu hanya untuk saya bisa makan dan saya bisa bertahan hidup. Tapi apa daya, 3 tahun ini tidak ada. Saya hanya minta berharap dari belas kasih orang-orang baik. Karena saya tidak punya usaha, saya buat diri saya itu ke TikTok. Jadi saya tidak punya apa-apa lagi, saudaraku. Hanya modal napas. Iya. Aku memang punya lengkap kaki semua, tapi bagian dalamnya hancur. Tidak bisa digerakkan, tidak berdaya. Hanya bisa menyusahkan orang tua. Nah, kalau saya itu penyakitnya sendiri, mungkin agak ringan ya.
Ini berdua guys, dua saya berserta adik saya lumpuh layu. Ya, dua diurus oleh mama, dimandikan, dirawat. Bukan kami menginginkan diri kami seperti ini. Iya. Dan seperti yang dibilang tadi ngemis, memang 3 tahun ini memang seperti itulah, yang seperti kamu bilang, yang seperti kamu bully, ngemis ya. Karena dulu saya masih bisa melakukan apapun. Tetapi orang sekarang, mereka masih bisa berjalan utuh, malah mereka meminta-minta, malas. Itu yang pantas kita bilang pengemis. Kalau saya dulu masih bisa mengusahakan sesuatu, saya akan usahakan. Tapi sekarang saya memang sulit karena tuntutan ekonomi, karena pemerintah pun tidak ada kesinambungan untuk merobatkan kami atau memberi bantuan, tidak ada. Jadi aku buat channel YouTube ini supaya saya mendapatkan sponsor ke pemerintah. Kenapa? Iya, dana sosial itu tidak merata. Kenapa? Saya hanya anak tirikan. Saya punya KTP. KTP itu untuk apa? Kalau saya tidak bisa menjadi pengenal bagi mereka-mereka yang memang bisa membantu saya, memberi kesinambungan. Mereka minta KTP, mereka minta data-data, tapi mereka tidak ada kesinambungan, hanya untuk memanfaatkan dari kami yang berkekurangan ini. Jadi 3 tahun ini kami tidak ada dana, karena kami pun tidak punya rumah, karena rumah yang kami tempati sebelumnya banjir. Dan tidak mungkin untuk mengurus anak seperti kami yang berkebutuhan khusus harus melangkah-langkah air. Jadi kami pindah, kami ngontrak ya. Jadi puji Tuhan itu saya dapatkan, saya usahakan dari mana aja. Jadi 2 tahun ini, di tahun 2025 awal, kami memutuskan untuk mengamen atau bernyanyi. Awalnya itu kami mengamen itu mau di lampu merah, saudaraku. Tapi kami bingung gimana membawa kami dua. Apakah bisa adik tinggal 1 hari? Jadi 2 tahun ini kami meminta belas kasihan orang-orang baik. Ya, jadi kami ke gereja-gereja, kami juga permisi. Karena di situ pun juga banyak juga yang meminta-minta, tapi semuanya lengkap. Kalau kami hanya satu-satu gereja gitu, karena harus membawa 2, sangat berat pindah-pindah kemana. Jadi kami mulai 2025 awal, kami pergi ke gereja, naik Grab, untuk meminta belas kasih orang-orang baik, itu dapat membantu. Ya, jadi itulah untuk kebutuhan kami sehari-hari, saudaraku. Dan aku terlambat untuk belajar YouTube ini, saudaraku. Saya bingung kontennya apa, dan saya dulu pun masih belum berdamai dengan diri saya. Sekarang ini saya di ujung-ujung napas, saya membuat YouTube. Saya sangat mengharapkan mujizat dari Tuhan saja. Jadi saya buat postingan itu. Kalaupun kalian mau membantu, silakan. Kalaupun belum ada membantu atau doakan saja, nggak apa-apa. Nah, kalau bisa dukungannya, like dan subscribe-nya saudaraku. Like dan subscribe-nya saudaraku, itu aja ya. Kalaupun belum bisa membantu, nggak apa-apa. Jadi video-video yang kubuat itu bukan aku mau jual kesedihan, tapi itu bisa cambukan untuk kalian yang masih sempurna. Ya. Jadi kalau yang komen ini mungkin awalnya dia mungkin tenang-tenang hidupnya guys, tapi dia tidak bisa mengikuti aku sampai sekarang mendengarkan curhatku, karena dia hanya untuk mengganggu fokus saya. Ya, orang-orang yang membuli itu hanya coba meruntuhkan iman, mental
Tapi aku sungguh terlatih, diludahi, dimaki, terus sudah saya makan bulat-bulat. Iya. Jadi kalau saya ngomongin pedas itu bukan baper. Ya memang kalau kayak kalian itu harus. Yang baper itu kalian. Saya hanya menyampaikan kata-kata yang biasa, nggak maki-makian. Iya. Itu ya. Kalau ada yang bilang pengemis, ya nggak apa-apa. Ya kami ngemis. Sekarang ini nggak apa-apa. Itu. Ini pun akun-akun fake semua, guys. Akun-akun yang satu. Kalau kayak kalian itu udah banyak saya jumpai di TikTok, guys. Iya. Yang baca kayak kau itu bertobat lah. Bertobat membuli. Mungkin hidupmu sekarang tenang, ya nggak apa-apa lah. Mungkin hidup ini ketika orang tenang, suka-sukanya pasti. Gak ada bilang enggak, pasti. Karena tenang hidupnya, dia suka menjudge seorang, dia suka membuli orang, gitu. Karena hidupnya tenang-tenang aja. Coba dia merasakan sakit, pahit, itu tidak bakal sanggup membuli orang yang berkesusahan. Iya, memang saya pengemis. Jadi kalaupun kalian berniat menolong saya, tolong dengan like dan juga subscribe. Itu aja. Kalau kalian terberkati dengan yang saya lakukan, video-video saya, ya puji Tuhan. Itu. Iya. Seperti itu ya, mungkin orang kalau udah tenang hidupnya, mungkin dia suka-sukanya kayak ada yang kelaparan kan, setelah ditolong dia kelaparan, dia malah ingin minta lebih. Sama kayak seperti ular itu ketika kita beri yang terbaik untuk dia, namun memang ular itu sudah memang jahat, dia akan mematuk kita setelah dia selamat. Seperti itulah manusia. Kalau lagi tenang hidupnya, dia bisa judge orang atau membuli orang. Kenapa? Tidak ada kegiatannya lagi, tidak ada kerjaannya lagi. Ya, jadi dia mencarikan, menghabiskan waktu hanya untuk menjudge orang. Kenapa? Dia belum merasakan di mana sakitnya di posisi orang yang dia bully itu. Seperti itu. Jadi kalau menanggapi yang seperti di bawah ini, saya udah biasa diludah, dimaki, dicaci, sudah makanan saya itu, guys. Iya. Tapi puji Tuhannya dia nggak berani komen di piti-piti kita. Dia tidak berani komen. Karena apa? Kalau salah ngomong dia putus, kena 80. Iya. Iya. Gak bisa kamu ikuti aku kan yang baca. Capek kok dek, capek kok dek. Iya. Apa-apa dek, aku udah beranjak jauh dari kau sayang. Iya, nggak apa-apa lah. Aku bukan minta. Ini aku buatnya ini hanya untuk hiburan ini, coba-coba. Oh, iya, semoga kalian terberkati ya. Aku nggak pandai ngomong, guys. Akunya hanya yang bisa ku ingat, hanya bisa yang ku omongkan gitu. Iya. Mana dia? Gini guys. Aduh sayang. Sama kali 1 jam guys. 6 menit lagi. Sayang kali hidupmu hanya untuk komen-komen. Capek kok dek. Iya, kayak aku gak terpengaruh itu. Biar aja lah, kau ambil lah semua orang-orang itu. Bukan ada, gak penting kali ya orang itu sama aku. Iya, walaupun kau bilang dongeng, mau minta simpati, gak apa-apa lah. Biar ada kegiatanmu di bawah itu, komen-komen ya. Iya. Mungkin kamu kurang kerjaan, kamu pengangguran, bisa komen-komen gitu. Iya, bentar lagi
nangis gimmicknya ini. Nangis, kita nggak nangis ya, hanya menceritakan. Ya kalau kurang kasihan. Di TikTok pun aku nggak pala, aku jujur kesedihan pun dapatkunya guys. Berkenan lihat perjuanganku guys. Iya, itu dia ya. Itu yang kurasakan, apa yang kurasakan itu yang kukatakan. Yang nggak kurasakan ngapain kukatakan. Iya, orang bilang dongeng, orang dia nggak tahu kehidupan awak. Orang pun udah tahu gimana dulu awak gereja. Kita nggak perlu pembuktian dari orang yang komen-komen, tapi dari orang sekitar dulu yang tidak membenci kita. Mereka membenci kita karena apa? Mereka tidak dapat apa yang mereka inginkan dari saya. Kayak mental saya hancur, enggak. Saya udah biasa. Saya udah hampir 18 tahun lumpuh. Udah banyak hinaan, cercaan. Apalagi keluarga kami, keluarga lumpuh. 3 bersaudara lumpuh. Sekarang aku sama adikku. Enggak apa-apa kami dibilang pengemis. Iya, kami kan karena kami tidak mau cari-cari pembuktian, validasi, nggak usah. Karena hidup ini ya bakal berakhir. Jadi kita tidak usah terlalu validasi dalam hidup ini, membuktikan ke orang gitu, validasinya seperti itu. Aku gini, aku udah buat gini, aku udah lakukan begini, ya. Karena sesuatu yang baik kita lakukan baik itu belum tentu baik. Iya. Jadi jangankan baik aja kita nggak dapat yang baik, apalagi kita lakukan yang jahat. Saudara ya, aku tidak pandai berkata-kata. Aku mengatakan apa yang ku tahu, apa yang ku bisa. Saudaraku ya. Mungkin itulah suatu kita buat literasi, cocokkah? Bukan literasi ya namanya ya. Kalau kita tentang kisah hidup kita apa itu? Dibuat guys, literasi kah? Literasi kayaknya ya. Itulah sedikit inspirasi dariku guys. Iya, walaupun aku nggak pandai mengungkapkannya. Jadi itulah, aku nggak pandai berkata-kata guys. Tapi mungkin orang-orang yang membuli itu mungkin mempunyai 1000 perkataan guys. Tapi dari 1000, 5000, 1000, 1 juta perkataannya itu tidak bakal kuterima. Tidak bakal meruntuhkan aku. Kenapa? Tidak ada gunanya. Iya, karena saya udah mendapatkan hinaan itu sebelumnya. Jangankan saya mempertahankan orang, mempertahankan keluarga sendiri, itu belum tentu. Jadi saya tidak ada takut kehilangan penonton, takut kehilangan segala. Kenapa? Semua udah hilang. Yang di dunia ini pasti hilang. Sudahlah, seperti itu guys. Saya pun diambang pasrah, tapi saya naik tuh, nggak mau ngedrop gitu. Jadi banyak orang mau mengatakan sesuatu gini, bully kan, biar penonton kita kabur, penonton nggak suka, penonton supaya nggak kena tipu. Oh, saya tidak mau menipu, maaf. Iya, buat kalian yang berusaha menghancurkan aku, membuat buruk mata orang, yang nggak apa-apa, lanjutkan. Aku nggak merasa kehilangan, dijauhkan sama orang-orang. Kok merasa kehilangan? Karena Tuhan itu pun ada. Iya, nggak ada orang yang bisa menemani kayak Tuhan. Seperti itu. Bukan saya so suci ya, saya masih bodoh, masih tolol, tapi saya percaya dengan hidup saya yang di umur sekarang ini, semua itu campur tangan Tuhan. Semua itu campur tangan Tuhan guys.
Banyak kali akun-akun palsu mah. Kawan. Tapi nggak apalah. Udah 1 jam ya. Pamit kita dulu ya. Terima kasih ya. Iya. Nanti kita coba-coba latihan lagi ya.